Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viza Naufira, NPM 217555048, mata kuliah ASP Akuntansi Sektor Publik, dosen pengampu Bapak Rusmianto, SE, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi belanja, barang dan jasa, beban, dan persediaan. Pengertian akuntansi belanja barang dan jasa. Belanja barang adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. PP nomor 71 tahun 2010. Belanja adalah kewajiban pemerintahan daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih atau Permendagri 13/2006. Klasifikasi belanja menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Yang termasuk ke dalam belanja operasi itu ada belanja pegawai, belanja barang bunga, belanja subsidi hibah, dan bantuan sosial. Prinsip pengakuan dan pengukuran belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja sebagai pendapatan lain-lain LRA. Pencatatan atas belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan LRA. Contohnya, belanja pada debit, pada estimasi perubahan syal, pada kredit. Belanja akan dilaporkan dalam LRA setelah akun pendapatan. Pengertian akuntansi beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berubah berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban menurut PP nomor 71 tahun 2010. Klasifikasi beban. Yang pertama ada beban operasi, meliputi beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban penyisian piutang, dan beban lain-lain. Yang kedua ada beban transfer. Beban transfer meliputi beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer ke bantuan desa, dan beban transfer bantuan keuangan lainnya. Yang ketiga ada beban non-operasional, beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya defisit penjualan aset non-lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Yang keempat, ada beban luar biasa, yaitu untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa. Misalnya, tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran. Dan yang kedua, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang. Dan yang ketiga, kejadiannya di luar kendali pemerintah. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Yang kedua, persediaan yang berasal dari pembelian, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Yang ketiga, persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka dinilai berdasarkan biaya standar.
Yang keempat, persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebagai nilai wajar. Dan yang kelima, saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Pencatatan persediaan dibuat di buku jurnal finansial pada pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP. Tanggal 2 bulan 3 2012, kode akunnya 1, nama akun persediaan dicatat di debit. Dan yang kedua, kode akunnya 1, nama akunnya kas di bendara pengeluaran dicatat di kredit. Pencatatan beban. Jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional atau LO dan neraca Pemda. Contohnya pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GO atau TU di SKPD. Pada tanggal 7 bulan 10 2012, kode akunnya 9 dan nama akunnya beban ditulis di debit. Yang kedua, kode akunnya 1, nama akunnya kas di bendara pengeluaran dicatat di kredit. Yang ketiga, ada kode akun 1, nama akunnya kas di bendara pengeluaran dicatat di debit. Dan yang keempat, itu ada kode akun 3, nama akunnya RKPPKD dicatat sebagai kredit. Selanjutnya ada contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD. Pada tanggal 7 bulan 10 2012, kode akunnya 9, nama akunnya beban dicatat di debit. Dan yang kedua, kode akunnya 3, nama akunnya RKPPKD dicatat di bagian debit. Beban dilaporkan dalam laporan operasional. Pengertian persediaan yaitu aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contohnya persediaan itu ada persediaan ATK, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan bahan pembersih, persediaan bahan bangunan, dan persediaan amunisi. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Yang kedua, persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Yang ketiga, persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Yang keempat, persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebagai nilai wajar. Dan yang kelima, saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Pencatatan persediaan dibuat di buku jurnal finansial pada pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP. Tanggal 2 bulan 3 2012, kode akunnya 1, nama akun persediaan dicatat di debit. Dan yang kedua, kode akunnya 1, nama akunnya kas di bendara pengeluaran dicatat di kredit. Contoh transaksi. Dibayarkan gaji bulan September 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 600 juta. Mekanisme LS. Pembukuan di SKPD, jurnal LRA-nya, belanja pegawai di debit sebesar 600 juta. Pada perubahan shell di kredit sebesar 600 juta. Jurnal LO-nya, beban pegawai di debit sebesar 600 juta. Pada RKPPKD di kredit sebesar 600 juta. Pembukuan pada PPKD jurnal LO-nya RK SKPD di debit sebesar 600 juta. Pada kas di kas daerah sebesar 600 juta di kredit. Contoh transaksi SKPD. Dibeli perlengkapan kantor sebesar
80 juta oleh Dinas Pendidikan Mekanisme UP dan GU. Pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kas dicatat di jurnal LRA, yaitu belanja barang sebesar 80 juta pada perubahan shell dikredit sebesar 80 juta. Jurnal LO-nya, beban barang pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 80 juta. Pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk mengelola GU. Jurnal LO-nya, kas di bendahara pengeluaran di debit sebesar 80 juta pada RK PPKD sebesar 80 juta di kredit. Pembukuan PPKD jurnal LO-nya, RK SKPD di debit sebesar 80 juta pada kas di kas daerah sebesar 80 juta di kredit. Contoh transaksi persediaan. Pada akhir tahun 2021, persediaan tersisa sebanyak 15 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaannya sebesar 10 juta. Maka jurnal LO-nya, yaitu persediaan di debit sebesar 5 juta pada beban persediaan sebesar 5 juta di kredit. Istilah dalam akuntansi kas. Uang persediaan. Uang persediaan adalah uang yang diberikan kepada PA atau KPA atau Kepala SKPD untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD dan dipegang oleh bendahara pengeluaran SKPD. Yang kedua, ganti uang. Ganti uang adalah uang yang berfungsi sebagai pengganti uang yang telah dipakai. Jika di kas kecil, umpamanya seperti pengisian kembali kas kecil. Yang ketiga, ada tambahan uang, merupakan kondisi ketika kebutuhan yang mendesak dan UP mencukupi, maka tidak boleh meminta uang tambahan ke SKPD. Pembayaran LS atau mekanisme LS merupakan pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan uang kas BUD secara langsung. Pembayaran UP atau mekanisme UP merupakan pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan UP SKPD. Jenis-jenis surat permintaan pembayaran atau SPP. Yang pertama ada SPP UP, yaitu bendahara pengeluaran mengajukan SPP UP di awal tahun setelah surat keputusan kepala daerah tentang berapa besarnya UP untuk setiap SKPD. Tujuan SPP UP adalah untuk mengisi UP SKPD. Yang kedua ada SPP GU. Pada saat UP terpakai, bendahara pengeluaran menyajikan SPP GU. Jumlah yang sudah dibuatkan surat pertanggungjawaban atau SPJ penggunaan uang persediaan yang telah disediakan. Yang ketiga ada SPPTU, yaitu kebutuhan mendesak, UP tidak cukup atau pengajuan SPPTU. Yang keempat ada SPPLS, digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang ditetapkan. Ada dua jenis, yaitu untuk gaji dan tunjangan dan untuk barang dari jasa. Akuntan transaksi uang persediaan. Terdapat 5 transaksi terkait uang persediaan, yaitu saat diterimanya surat perintah pencairan dana uang persediaan SP2D UP dari BUD ke SKPD atau biasa juga disebut dengan pembentukan UP. Yang kedua, pembayaran oleh bendahara pengeluaran SKPD dengan UP atau mekanisme UP, dan pembayaran langsung oleh BUD atau mekanisme LS. Yang ketiga, itu ada penggantian uang atau penggantian UP. Yang keempat ada tambahan uang, dan yang kelima ada penyetoran sisa UP. Saya akhiri, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.